lagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematika. Saya Yuni Rosalinda Boru Nenggolan dengan NIM A1F1181035 akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk yang bernilai budaya, atau anak yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati dalam kehidupan manusia. Secara umum, kecerdasan ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. Menurut Gardner, kecerdasan ini meliputi unsur-unsur yang pertama, kecerdasan logika matematika, yang kedua, kecerdasan musikal, yang ketiga, kecerdasan linguistik, yang keempat, kecerdasan visual spasial, yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Nah, akan dilanjutkan oleh saudari Nur Asia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang neurologis kecerdasan majemuk linguistik. Menurut para ahli tentang sistem neurologis Karasens-Liger dari Hannes 1974 mendukung hipotesis bahwa para pembelajar bahasa atau linguistik yang dominan otak kiri menyukai gaya deduktif, sementara yang dominan otak kanan terlihat lebih berhasil dalam lingkungan kelas yang induktif. Menurut Gardner, Armstrong 1966 halaman 7, kecerdasan linguistik meledak pada awal masa kanak-kanak dan tetap bertahan hingga usia lanjut. Kaitannya dengan sistem neurologis, kecerdasan ini terletak pada otak bagian kiri dari lobus bagian depan. Dengan demikian, otak kiri lebih dominan berperan dalam kecerdasan ini. Sistem neurologis kecerdasan logika matematik berada di hemisfer kiri bagian depan atau lobus frontal dan hemisfer kanan bagian atas atau lobus parietal. Lobus frontal disebut juga sebagai area akademik atau kognitif karena berfungsi dalam hal berpikir, menentukan keputusan, menyelesaikan masalah, dan memberikan penilaian. Lobus frontal hemisfer kiri bertugas dalam hal kalkulasi dan perhitungan yang rumit. Sedangkan lobus parietal disebut juga sebagai pusat sensorik, karena dengan rasa manusia dapat merasakan kaki, tangan, kepala, dan posisi diri ketika berada di dalam ruangan, misalnya depan dan belakang atau kiri dan kanan. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian yang sangat diperlukan dalam hal berhitung, membuat bilangan, dan bentuk geometrik. Di sini saya akan membacakan pengertian permainan. Santro dalam Muhammad Fadilah mengatakan permainan ialah kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri. Menurutnya, permainan memungkinkan anak melepaskan energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan yang terpendam. Dengan bermain ini, perasaan anak menjadi bahagia sehingga akan mengalami kenyamanan dalam melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan balok kayu. Permainan balok yaitu permainan yang dapat memberikan kesempatan pada anak untuk menciptakan, bekerja sama, dan berkomunikasi. Pembelajaran sosial terjadi di pusat balok pada anak bekerja sama untuk berbagi alat, ruang, dan ide. Permainan menyusun balok menjadi sebuah bangunan, jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Permainan balok dapat merangsang konsentrasi sekaligus melatih anak untuk memecahkan masalah. Daje et al. Dalam Mas Nipal menyatakan bahwa permainan balok memberikan anak kesempatan menciptakan gambar dalam bentuk konkret.
Kemampuan menciptakan merupakan wujud dari pengalaman berdasar dari konsep berpikir logika. Dakje juga berpendapat bahwa anak-anak belajar tentang ukuran, bentuk, jumlah, area, panjang, pola, dan berat dari membangun struktur dapat merangsang kreativitas. Balok atau kotak bangunan itu berfungsi untuk memperkenalkan kepada anak berbagai bentuk kotak bangunan yang bisa mereka lihat sehari-hari. Penggunaan balok dalam pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan anak, di samping untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi. Permainan balok termasuk alat permainan edukatif. APE atau alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif atau APE ini untuk anak usia dini selalu dirancang dengan pemikiran yang mendalam disesuaikan dengan rentang usia anak. Alat permainan untuk anak usia rentang 4-5 tahun dibuat dengan lebih sederhana dan tidak terlalu sulit dibandingkan dengan alat permainan untuk anak usia rentang 5-6 tahun yang lebih sulit pengerjaannya. 2. Langkah permainan balok. Menurut Darje et al. Dalam Manipal, terdapat 3 tahapan dalam permainan balok. Yang pertama ialah memilih dan menemukan balok-balok atau carrying balok. Yang kedua ialah memasang tiang pancang balok dan membuat jalan. Dan yang ketiga adalah menghubungkan balok untuk menciptakan struktur. Misalnya membuat jembatan, membuat pagar, dan lain-lain. Serta membuat konstruksi yang lebih rinci seperti menciptakan artistik dan struktur. Adapun pendapat lain dari Horn et al. Mengemukakan membangun balok meliputi 7 tahap, yaitu yang A, balok dibawa dan disusun tetapi belum digunakan untuk konstruksi. Yang B, anak mulai mendirikan, membangun deretan horizontal atau vertikal di atas lantai atau meja. Yang C, memasang jembatan 2 balok dihubungkan dengan balok ketiga. Yang D, membuat pagar balok melingkungi ruangan. Yang E, pola dekorasi sering simetris. Yang F, struktur dilabelkan untuk tujuan bermain dramatik. Yang G, bermain dramatik digabungkan dengan membangun menggunakan struktur. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari permainan balok. Permainan balok ini selain berfungsi untuk memberi anak kesempatan bereksplorasi, permainan balok juga memberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan anak. Adapun manfaat dari permainan balok, yang pertama yaitu motorik halus anak semakin terlatih, kemudian daya ingat dan imajinasi anak semakin terasah, kemudian anak memahami mengenai konsep warna, bentuk, dan ukuran, anak menjadi lebih sabar, dan anak memahami mengenai konsep keteraturan atau urutan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang permainan balok. Selanjutnya akan kami lampirkan video praktek permainan balok. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, adik ya punya mainan Mainan baru ya? mainan baru. Wah, mainan apa itu? Mainan Balok kayu. balok kayu. Wah, buka dong. Udah gak sabar nih. Dia punya mainan baru apa lagi ya? Ini dia. Wah, Ini, apaan tuh? ini balok tadi dia. Itu. Wow. Enak ya. Oh. Wow, keren. Bagus sekali itu. Ya. Warna-warni ya deh ya? Ya. Wow. Oh, keren sekali. Tenang. Ada empatnya nih ya. Oh, ada tempatnya. Ya. Wow, Kita keren. ada kotak-kotak dari empatnya. Oh, gitu. Udah ada tempatnya ya? Udah. Gimana cara mainnya itu? Dilihatin dulu. Wow, boleh teman-teman lihat? Wow, keren sekali. Ada lihat? Ini ada. Keren banget loh. Coba dong gimana cara mainnya itu? Kita juga sama. Ambil yang mau dibuat susun Oh apa? gitu. Kita taruh dulu. Oh, taruh dulu. Ya. Terus
dibawa satu-satu apa yang mau dimainin gitu ya. Ini aja deh. Sini mama bantu, boleh awas tangannya. 1 2 Wow, kenapa nih Adelia nih? Ada mau bikin rumah. Oh, coba dong, boleh dong, temen mau lihat gimana cara bikin mainnya. Di atas sini apa mainnya? Oh, itu bisa jadi buat papan bermainnya juga ya? Wah, kayaknya seru banget ya. Ini jangan lupa ada tiangnya. Wow. Wow, seru sekali. Wah, bikin apa itu Adelia? Bikin rumah. Keren loh, keren banget. Banyak warna-warni ya baloknya ya. Ada warna apa aja? Ada warna biru, merah. Warna merah, warna biru ya. Terus warna hijau. Wah, itu Adelia bikin apa itu? Wow, keren sekali. Nah, ini apa rumahnya ini? Itu apa dek? Ini. Itu apa? Ini. Ya. Oh, apa nih, Ma? Untuk segitiga sama siku. Oh, bentuk segitiga sama siku. Wow. Sekarang Ade mau bikin apa? Nanti tahu. Belum ada ide ya? Bikin terowongan Adelia bisa nggak? Terus bikin apa lagi nih? Mama mau bantuin nggak? Mama bisa bikin apa? Mau sini semuanya nggak kelihatan. Ini, Ma. Ada mau bikin ini. Ini Mama ya. Ada ini. Ada warna-warna ini ya, Ma. Oh, Adelia mau ambil yang tiang-tiangnya ya? Yang bentuknya kayak apa itu namanya bentuknya tuh nak? Pilar ya, kayak bentuk tabung gitu ya. Kotak-kotaknya sayang. Kakak-kakaknya. Ya. Ada lagi nih sayang. Ada lagi nggak? Sebelah situ. Mau bikin apa mah? Tahu ini apa ya? Bikin istana bisa nggak ada dia? Kak, Mama. Oh, sama mama Adelia bikinnya. Wah, seru banget ya. Seru sekali. Ade bantuin apa bikinnya? Adanya goyang-goyang. Ini nggak bisa goyang-goyang. Wow. Harusnya bermainnya di lantai biar dia enak. Warnanya ada Kita warna bikin apa satu, aja ada boleh Lia? nggak bikin satu bangunan aja? Bikin rumah 3, bisa nggak? Bikin 3 rumah bisa nggak? Ada bentuk persegi ya? Yang mana persegi, yang mana? Wah, persegi panjang itu ya. Kalau segitiga ada segitiga? Ini. Betul. Wah. Kalau lingkaran ada lingkaran? Tidak ada. Oh, tidak ada lingkaran. Kalau bentuk pilar atau bentuknya kayak batang ada? Batang bulat? Wow. Mama mau bikin apa, Mah? Oh, coba deh ikutin Mama bikin rumah. Ini ada 2. Sini ada sebenarnya. Wow, keren. Bikin lagi dong. Wah, keren. Bikin rumah besar ya? Wow, keren. Ayo Adelia, ikutin kayak Mama.
apa? Keren.